FM 94 Mojokerto. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Seperti yang sudah Evan obrolin tadi, Sobat FM. Kalau sore hari ini saya nggak sendirian, saya ada temennya. Kalau Sobat FM pengen tahu temennya siapa, silakan aja Sobat FM langsung klik di www.rfm94.com, langsung bisa streaming live di sana. Sobat FM juga bisa ngobrol karena sesuai dengan janji Evan sudah hadir ada teman-teman dari Manchester United Mojokerto, ya kan? Terus juga ada Pak Adi dari JNE. Coba kita sapa dulu. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore Mas Evan, pendengar Nah, RFM. duh semangatnya masih kerasa dari bajunya warna merah ini ya Sobat R ya. Iya, Terus juga ada teman-teman dari Manchester United Mojokerto. Ada siapa aja nih? Mas yang pakai baju hitam dulu absen. Dari siapa ini? Mas siapa namanya? Ramadan. Mas Ramadan. Ini di komunitas sebagai apa nih? Pimpinan, ketua, sekretaris, bendahara atau seksi konsumsi nih jangan-jangan? Kalau di komunitas saya di divisi event. Oh di divisi event ya. Kebetulan kalau di turnamen ini saya di ketua pelaksananya. Oke, sebelahnya ada siapa? Oke, saya Hendy. Saya di komunitas dari divisi Chen, Mm-mm. kelas Chen. Oke. Dan kalau di panitia dari keamanan. Oh si pantesan ya wajahnya wajah garang bagian keamanan rupanya ya. Sebelahnya lagi ada mas siapa? Nama saya Dwi, Mm-mm. saya di komunitas mantan Korda. Wis, tak pikir nggak bisa move on dari mantan, ternyata mantan korda. Itu perkara lain. Oh perkara lain, boleh. Pasti sahabat Refem juga bertanya-tanya, ini kenapa kok bisa muncul teman-teman komunitas MU Mojokerto dengan JNE? Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut soal itu, kita tanya dulu nih sama Pak Adi soal JNE. Pasti sahabat Refem juga udah tanya-tanya, ada apa lagi ya? Biasanya kalau Pak Adi dateng sama JNE, biasanya ngasih paket-paket promo, terutama buat sobat Refem mungkin yang memang setiap hari usahanya adalah berhubungan dengan lalu lintas barang ya. Nah ini ada apa nih Pak Adi di JNE nih Pak Adi? Ada hal baru apa atau ada promo apa nih Pak Adi buat sobat Refem yang lagi mendengarkan dan ternyata juga mereka jadi pelanggan JNE buat usahanya mungkin yang lagi online. Gimana nih Pak Adi? Ada program apa nih Pak Adi dari JNE atau ada kabar gembira apa dari JNE yang dibawa nih buat teman-teman? Monggo Pak Adi. Oke, terima kasih Mas Evan Nggih. dan pendengar RFM sekalian. Kalau untuk program mungkin JNE Hmm. mungkin teman-teman sudah tahu semua bahwa kita bisa ada kita menyiapkan program namanya JNE Loyalty Card. Jadi teman-teman Ada yang member cardnya sekarang ya? Ya, Oh. Jadi teman-teman yang pebisnis online yang biasa main online itu bisa mendaftarkan sebagai member di JNE melalui JNE Loyalty Card tersebut. Oke. Kemudian berkaitan dengan hal ini Mas Evan, Iya. itu JNE kan selama ini berkomitmen ya, concern terhadap upaya peningkatan produktivitas, juga kekuatan sumber daya lokal gitu ya. Seperti teman-teman di sini ya, teman-teman muda ya, kalau dengan saya mungkin usianya Gak beda jauh lah, 11 12 kayak gitu kan Iya. paling 17 18 nih selisihnya. Iya, betul, Saya itu. yang 16 aja deh kalau gitu. Boleh. Ya. Ya, yang saat ini mungkin saling berkolaborasi, kemudian menyelenggarakan kompetisi di tahun 2014 ini, yaitu berupa futsal competition. Karena kita pikir bahwa acara ini itu perlu didukung, ya. Jadi masyarakat Mojokerto itu harus mengetahui bagaimana teman-teman muda ini memiliki kreativitas, ya, memacu teman-teman yang lainnya yang memiliki hobi terhadap futsal atau mungkin juga sepak bola, itu bisa mengaktualisasikan dirinya di kompetisi ini. Oke. Jadi itulah dasar kenapa kok saya dan juga perusahaan itu kemudian tertarik untuk menggandeng teman-teman ini, terus kemudian supaya kompetisi ini bisa diketahui oleh seluruh masyarakat Mojokerto. Oh, ternyata di Mojokerto ada kompetisi seperti gini yang sebelum ini belum diketahui oleh banyak khalayak di sini. Oke. Oleh sebab itu ini menjadi kita JNE terpanggil untuk ikut mempublish acara tersebut dengan cara yang mungkin yang bisa kita tawarkan
seperti ini kepada teman-teman. Oke, jadi ini adalah bukti bahwa JNE juga mensupport kegiatan positif anak-anak muda Mojokerto. Betul. Salah satunya adalah dengan adanya kegiatan kompetisi futsal ini ya kan. Betul. Nah itu, jadi bukan hanya didukung buat Sobat FM saja yang punya usaha online ya. Kalau selama ini taunya mungkin JNE lebih seringnya memberikan paket promosi pada teman-teman yang punya usaha online, pengiriman barang dan sebagainya. Tapi mungkin Sobat FM juga tertarik pengen tanya-tanya gimana ya, tadi Pak Adi sempat cerita ada yang namanya member card. Caranya dapetin kayak gimana? Terus kelebihannya apa nih dengan pelanggan yang biasa yang nggak punya member card dengan yang punya member card kayak gimana? Silakan saya undang Sobat FM buat telepon di 3-4x94. SMS juga boleh ke 0812345900 ya. Ini buat SMS-nya atau BBM ke 73D 7CD4E dan Facebook di RFM Spasi Mojokerto atau follow Twitter @RFM Mojokerto. Sebelum saya tanya ke Pak Adi, saya mau tanya ke teman-teman dulu ya Pak ya, ke komunitas. silakan. Mas bisa dijelaskan nggak ini komunitas dari teman-teman di Manchester United yang ada di Mojokerto ini mulai kapan nih? Ini yang resmi ya, komunitas resminya ya yang hadir di Mojokerto ya. Betul, Sip resmi. sip sip. Itu mulai kapan nih muncul di Mojokerto? Kalau kita berdirinya Mm-mm. secara nggak sengaja itu pada 12 Februari tahun 2011. Oke. Terus akhirnya kita resmikan pada 17 Agustus 2012. Sekarang sudah jalan tahun kedua. Aha. Dan udah berapa banyak nih teman-teman yang sudah tergabung di komunitas Manchester United Mojokerto nih? Seratusan teman-teman yang ada di sini dari Iya. Mojokerto atau dari Mojokerto apa campuran boleh masuk sih Mas? Maksudnya yang mereka tinggalnya di Krian, Jombang, kayak gitu boleh masuk nggak? Atau di sana juga ada sendiri juga nih? Iya. Kebetulan kami ini kan turunan dari komunitas United Indonesia pusat. Itu ada chapter-chapter sendiri di berbagai kota dimanapun. Kebetulan di Mojokerto ini kita mendirikannya. Akhirnya kurang lebih ada hampir 100 member. Wih, lumayan Hampir ya. 100 member. Nah, ini kalau ngomong soal kompetisi futsal, bisa diceritakan nggak ini kompetisi futsalnya kayak gimana sih? Jangan-jangan nanti ada yang mikir ini kompetisi futsalnya buat umum atau jangan-jangan cuman buat pecinta sepak bola aja nih jangan-jangan. Ya kan? Gimana nih? Monggo Mas. Oke. Pertamanya tahun kemarin kita sudah mengadakan turnamen ini tahun 2013 dan sekarang masuk ke tahun yang kedua. Itu turnamen futsal kita itu levelnya sudah masuk ke Jawa Timur. Oh, jadi setingkat Jawa Timur ya? Tingkat Jawa Timur. Kemudian untuk sistemnya kita menggunakan sistem gugur, knockout. Jadi sekali main kalau kalah ya kalah, kalau menang ya dia bisa masuk ke langsung, lanjut. babak selanjutnya ya. Betul. Oke. Kemudian untuk pelaksanaannya itu setelah acara anniversary komunitas kita. Kapan tuh? 17 Agustus itu. Oke. Ketika kita memperingati anniversary komunitas kita, akhirnya kita langsung mengadakan turnamen futsal agenda tahunan ini. Oh, jadi ini memang kegiatan rutin setiap tahunnya ada ya? Setiap tahun ada. Asik. Jadi nih buat Sobat Refem mungkin yang tertarik pengen ikutan, pengen tanya kayak gimana cara daftarnya, habis ini bakal dijelaskan Sobat Refem ya. Jadi silahkan aja. Saya balik ke Pak Adi, pasti yang di rumah, aduh dijelasin lagi dong. Ini saya mau kirim barang ini. Kalau jam segini masih buka ya Pak Adi ya, JNE ya? Ya. Nah, Pastilah, Mas. bukannya setiap saat deh buat Sobat RFM. Tadi Pak Adi sempat menjelaskan juga ini ada program yaitu member card loyalty ya Pak ya. Buat yang pengen ini mungkin Sobat RFM juga udah tanya-tanya. Ini gimana nih Pak caranya? Ada syarat dan ketentuan berlaku nggak buat untuk bisa dapetin member card di JNE tadi, dan kelebihannya apa saja? Pasti ada banyak kelebihan nih yang didapetin kalau misalkan Sobat RFM ini pegang member cardnya ini. Ya, jadi kalau JNE Loyalty Card ini itu semua orang bisa mendapatkannya. Itu bisa minta bantuan teman-teman di Jalan Pahlawan atau mungkin bisa mengakses di webnya JNE. Jadi kita akan kerjasama dengan Sodexo. Dia adalah vendor yang menangani mengenai loyalty card ya di seluruh Indonesia sudah terkenal sekali. Jadi kita bekerja sama dengan Sodexo. Salah satu keuntungannya adalah teman-teman bisa mendapatkan berbagai gift, kemudian juga dalam setiap pengiriman dia akan dihitung mendapatkan poin, dan poin itu bisa ditukarkan dengan berbagai macam jadi dari reward ya, dari poin tadi dikumpulin, nanti poinnya bisa ditukar sama reward yang udah di ini kan. Sudah ada di dalam webnya itu
salah satunya mungkin alat-alat elektronik, bahkan bisa perjalanan ke luar negeri itu salah my satunya. God, bisa ya. dapat tiket wisata dari poin tadi. Betul, iya. Gila, ini Sobat RFM yang punya usaha online shop kayaknya udah ada. Mending kayak gitu aja ya, ngurus aja member card-nya, dapat Iya. banyak kelebihan. Itu Iya. kalau boleh disebutkan secara nominal, berapa sih Pak nominalnya buat untuk dapetin member card tadi, Pak? Kalau untuk mendapatkan member card atau yang disebut JLC tersebut itu yang belum melakukan transaksi di JNE pun dia bisa mendapatkan. Jadi tidak harus mungkin. Oh, jadi tidak harus dia sudah pernah ngirim Iya. atau akan ngirim baru boleh ngurus, enggak berarti ya? Iya. Oh. Ada juga yang misalnya tadinya dia sudah menjadi membernya JNE. Itu dulu namanya JNE member card. Kemudian berubah menjadi JLC ini. Nah, dari JLC ini teman-teman bisa melakukan apa namanya itu registrasi ulang. Berubah menjadi JLC tersebut. Oke. Poinnya tidak akan hilang. tidak akan hilang. Oh, ini enaknya Ya. berarti. Jadi poin itu akan tetap masuk lagi dan itu akan diakumulasikan dengan poin yang Betul. didapat dari JLC tadi. Betul. Sip, luar biasa deh kalau Kemudian gitu. Mas Apa lagi nih? Evan, saya apa namanya itu menanggapi tadi yang disampaikan oleh teman-teman bahwasannya teman-teman ini kan punya niatan bahwa mereka turut serta ya ini membangun generasi yang sehat, sportif, Ya. kemudian juga berkarakter Nah, tentunya. itu. Mungkin juga tidak bisa kita pungkirin anak-anak muda zaman sekarang itu ada beberapa mungkin banyak juga yang jauh dari kata prestasi. Nah, dari mungkin teman-teman inilah yang menjadi trigger teman-teman muda di Mojokerto ini bisa apa namanya itu memacu ya kreativitas mereka, produktivitas mereka, bahkan prestasi mereka. Makanya kemudian JNE fully ingin mendukung mereka dalam acara ini. Oke, sip-sip deh kalau gitu ya. Kita masih ngobrol sama teman-teman dari Manchester United Indonesia di Mojokerto dan juga Pak Adi dari JNE dan juga tadi sudah ada iming-iming hadiah dari teman-teman ini ya, yaitu ada hadiah tiket nonton pertandingannya nanti ya. Oke, ini tiketnya buat pertandingan awal apa sampai akhir nih? Jangan-jangan ini tiket buat awal aja loh ya kayak gitu. Ini tiketnya berlaku untuk Hari pertama, hari 11, pertama. tanggal 11. Asik deh kalau gitu. Berarti ini kita bagi buat yang telepon atau sama yang SMS juga? Kebetulan kita menyediakan 25 tiket. Berarti dibagi aja ya, Iya, yang SMS siapa yang tahu juga SMS kebagian juga juga, dapat. boleh. Selamat sore. Sore kakak. Waduh, no kakak bareng. Aku kok pembina pramuka sesuai gitu ya. Iya. Ini dari adik keberapa ini, Rek? Dari Stephen mas. Dari Steven di mana Mas Steven? Di Pulau. Nama asli lo yo, jadi gue Steven, dikati Steven bareng. Gak dapat hadiah lo ya nanti kalau ganti-ganti jeneng. Siapa nama Kolis, aslinya Mas? Mas Kolis ya? Nggih. Asli tau iku. Mas Kolis silakan monggo. Mau tanya kemana nih? Mau tanya ke teman-teman komunitas di Manchester, apa ke Pak Adi di JNE? Monggo silakan. Dua-duanya mas. Dua-duanya boleh. Silakan mau tanya apa ini? Yang dari MU tadi mas. Oke, ya, ada. Tujuannya didirikan itu untuk apa? Oh, tujuan ini adanya komunitas MU di Mojokerto. Iya. Oke, terus? Terus yang dari JNE, Mm-mm. saya mau itu mas beli sesuatu yang di online tapi saya nggak bisa. Terus? Dari JNE itu bisa membelikan atau tidak? Oh, bisa dibantu beli nggak? Lihat dulu, ini beli apa coba saya? Saya pengen tanya dulu nih, beli apa dulu nih? Cuma Coba. rencana aku mau Apa? bisnis ternak kroto mas. Oh gitu. Ya Terus? mau beli buku panduannya loh mas, tapi nggak bisa caranya. Oh, buku perternak gitu ya, cara-cara berternak kayak gitu. Bukunya harus beli secara online kayak gitu ya. Iya, tapi saya nggak bisa transfernya. Itu Oh. pihak JNE itu bisa membantu apa Oh, enggak? kira-kira bisa dibantu nggak kalau misalkan beli online, terus kemudian nanti kirimnya lewat JNE kayak gitu bisa dibantu gitu ya? Iya mas. Oke, ada lagi, Mas Ya Kolis? itu aja mas. Oke deh kalau gitu, Mas Kolis terima kasih ya. Oke, Yo, waalaikumsalam. Dari adik tadi ya. Yang pertama ke teman-teman di MU dulu nih. Tujuan munculnya Manchester United Indonesia di Mojokerto. Ini apa sih waktu itu? Apakah memang dari teman-teman waktu kumpul-kumpul, nih kayaknya harus bikin nih, udah banyak nih, atau kayak gimana nih Mas? Monggo silakan. Oke. Kalau tujuan berdirinya komunitas kami itu ketika itu memang kita memang harus memerlukan satu wadah. Satu wadah tempat untuk berkumpul, untuk nonton bareng. Terus kemudian kita untuk kegiatan sosial lainnya, kemudian untuk event-event yang lainnya juga. Jadi akhirnya kita
sekitar tiga orang kepala. Kita memutuskan untuk membentuk satu wadah yang diberi nama United Indonesia Mojokerto tadi. Tapi sebelumnya itu kita sudah ganti-ganti nama beberapa kali. Oh, cuman nama yang pas dan yang dipakai sampai sekarang adalah nama resmi karena kita komunitasnya se-Indonesia. Jadi pakai nama UMJK itu. Oke, United Indonesia Mojokerto akhirnya. Itu yang dipilih ya. Jadi sebenarnya ini buat Sobat RFM kalau misalkan suka bola terus juga suka kegiatan sosial, ini sebenarnya wadah yang pas ya. Karena tujuannya ngumpul-ngumpulnya nggak hanya pas ada pertandingan sepak bola aja, ya kan? Jadi seperti ini juga pas ada kegiatan bisa juga kumpul-kumpul. Nah, ini kalau ngomong soal masih di sepak bola, ini kalau teman-teman yang di luar pengen gabung ada base camp-nya atau ada di mana nih biasanya tempat ngumpul atau base camp? Oke. Kalau misalnya teman-teman lain yang mau daftar ke member kita, member UMJK, bisa langsung menghubungi beberapa orang di divisi kami. Kebetulan sekretariat kita ada di Jalan Jawa, di samping MKV, dan untuk nobar biasanya kita setiap weekend itu di MKV Jalan Jawa. Oke, jadi di sana juga bisa melakukan pendaftaran kalau misalkan pengen tahu kayak gimana teman-teman United Indonesia Mojokerto bisa ke sana ya. Betul. Sip dah kalau gitu. Ke Pak Adi tadi pertanyaan kedua, tadi pengen punya usaha ternak, terus kemudian pengen beli buku panduan buat berternak, tapi nggak tahu nih bisa dibantu nggak, misalkan mungkin registrasi atau pembayarannya mungkin yang dimaksud tadi adalah gimana caranya kalau misalkan saya mau beli ini, cara setornya gimana, terus nanti dikirim lewat JNE, bisa dibantu model kayak gitu nggak Pak? Kayak gitu, mulai dari mencarikan sampai tadi pengirimannya di JNE, gimana nih Pak Adi, monggo. Ya, untuk di JNE sendiri, untuk produk yang full bisa disupport oleh JNE itu adalah baru produk makanan yang mungkin sudah diketahui. Kita punya produk itu namanya pesanan oleh-oleh Nusantara, dan kedepannya itu akan dijadikan sebagai bisnisnya JNE yang akan kita kembangkan lebih lanjut. Mungkin juga bukan hanya makanan tapi bisa dalam bentuk yang lain. Nah, untuk teman-teman mungkin untuk pembelian di lain makanan itu bisa akses ke Lazada atau mungkin ke Zalora. Itu dua pemain online terbesar di Indonesia itu sudah bekerja sama dengan JNE. Oke. Jadi mereka juga kerjasama. Jadi nggak usah khawatir soal pengiriman barangnya. Betul, ya. itu full disupport oleh JNE, Zalora dan Lazada. Kalau misalnya teman-teman melakukan transaksi pembelian di dua online shop tadi, online tersebut, itu bisa melakukan pembayaran di Mojokerto. Jadi gitu. COD istilahnya. Nah, jadi bayarnya di Mojokerto. Mereka tinggal regis saja, saya mau beli apa, misalnya elektronik atau mungkin keperluan yang lain, itu tinggal regis, kemudian mungkin ada KTP dan sebagainya yang harus dipenuhi. Pembayarannya bisa dilakukan di Mojokerto, oleh petugas kami. Begitu barang sampai di Mojokerto, disampaikan oleh penerima, penerima bisa langsung cek barangnya. Ini barang ini betul bener enggak? Ini yang dimaksud, yang dipesan kayak gitu. Ini sesuai enggak? Rusak enggak? Begitu sesuai segala macamnya sudah sesuai dengan yang diinginkan tadi, itu baru bisa melakukan pembayaran. Ini cara aman Mas Ivan untuk melakukan transaksi secara online. Karena memang kadang orang-orang takut ya, apalagi dengan nominal yang lumayan agak gede biasanya. Ini benar nyampe enggak? Atau mungkin kadang-kala bisa baru nyampe ternyata kok gini barangnya enggak sesuai. Jadi adalah salah satu kelebihannya juga ya buat Sobat RFM yang suka belanja-belanja online, bisa juga ternyata bahwa dua online shop tadi, Lazada sama Zalora ya kan, itu bisa pakai JNE juga, COD istilahnya ya. Sip deh kalau gitu. Itu kelebihannya tadi. Cakolis monggo silakan. Jadi kalau Cakolis pengen ngecek bisa juga cek di sana ya. Nah, ini kalau ngomong soal tadi kegiatannya Mas, kegiatan dari futsal ini ya kan. Ini untuk pendaftarannya kapan nih? Apakah sudah mulai dibuka atau jangan-jangan waduh ini terakhir besok? Wah, ini yang dengerin gimana nih yang mau ikutan? Kebetulan untuk pendaftaran dari tanggal 5 September sampai 30 September kemarin. Dan kuotanya sudah full sebelum tanggal 30 September kemarin. Jadi tinggal tanggal 20-an udah kami tutup. Karena banyak ya. Berarti ini kesempatannya hanya kesempatan buat nonton ya?
Betul. Ini berarti buat yang tadi sudah telepon, siapa tahu nih punya kesempatan juga dapat tiket nontonnya ya kan. Nah, ini ada tadi yang sempat bertanya juga. Terima kasih buat yang sudah masuk di SMS-nya RFM. Ada siapa ini tadi? Dari Wikarsa, Mas Teguh, terima kasih. Kumpulnya di mana? Sudah dijawab tadi kalau nggak salah ya. Jadi kumpul nobarnya seringnya di Jalan Jawa Jalan ya. Jawa, Oke. Di MKV Jalan Jawa. Hubungi, bisa pantau di Twitter United Indonesia Mojokerto, Oke. @UTD Indonesia MJK. Heeh. Bisa juga grup Facebook. Oh, ada fanpage juga ya? Ada. Di apa? United Indonesia Chapter Mojokerto. Asik deh kalau gitu, bisa cek di sana juga ya. Terus kemudian tadi ada yang sudah masuk juga di Facebooknya RFM. Terima kasih buat Mas Ikan, Mas Yoga, absen semua nih ya. Ada Mas Samsul juga, terima kasih. Ada Wahyu, makasih juga buat Wahyu. Semangat aja buat semuanya. Terima kasih ya yang udah masuk juga. Terus ini kita balik lagi nih ke Pak Adi. Ini kalau berbicara soal paket JNE tadi sudah disebutkan salah satunya ada Pesona juga. Terus kan ada paket-paket yang selama ini mungkin dipilih ya. Ada yang pakai cepat dan sebagainya. Ini masih ada dengan harga sama Pak Adi? Maksudnya dengan fasilitas yang sama, dengan biaya pengiriman paket yang sama, tidak ada perubahan kah? Kalau yang lain-lainnya kan sekarang ada nih tambahan kayak gini, harganya berubah kalau ngirim kayak gini. Kalau di JNE bagaimana nih Pak Adi? Sesuai publish rate, JNE melayani sesuai dengan yang disampaikan. Teman-teman bisa akses ke webnya JNE, jne.co.id. Kalau ingin mengetahui berapa tarif dari Mojokerto ke lain daerah, Jakarta dan sebagainya, bahkan di seluruh Indonesia itu bisa. Atau mungkin bisa tarifnya juga dicek, mungkin dari Jakarta ke Mojokerto itu udah berapa. Jadi teman-teman bisa lihat ya, itu tarif yang nanti akan diminta oleh petugas kami itu pasti akan sesuai dengan yang seharusnya. Oke, yang ya. tertera. Dan catatan Mas Evan, di dalam transaksi itu ada beban 1%, yaitu PPN, pertambahan nilai, itu tidak kita bebankan kepada pengirim, tapi menjadi beban perusahaan. Jadi nilai yang ada di dalam publish rate itu sudah full yang mereka bayarkan tanpa dibebani dengan 1% PPN tersebut. Oke, sip. Jadi ini kalau untuk sampai sekarang ini tidak ada perubahan ya, masih ada harga normal ya, termasuk untuk paket kilatnya. Betul. Pak Adi. Oke, sip tuh Sobat RFM ya. Jadi masih tidak ada perubahan. Jadi Sobat RFM yang mau kirim-kirim barang silakan aja. Ini ada yang tanya, untuk acara futsalnya sendiri itu diadakan jam berapa dan di mana nih Mas? Terima kasih buat Eka yang sudah masuk dari Gondang di SMS-nya RFM. Futsalnya tiap hari Jumat jam 8 di Benpas. Oh, jam 8 pagi ya? 8 malam. 8 malam ya? Itu mulai tanggal berapa tadi acaranya? Tanggal Pas turnamen. Sebentar, itu yang disebutkan sama Mas Dwi tadi rutin, futsal rutin. Oh, futsal rutin. Kita. Oke. Kalau yang untuk acara tadi, turnamennya turnamennya resmi kita tanggal 11 sampai 12 Oktober besok. 2 hari berarti ya? 2 hari. Mulai jam 8 itu sudah kick off tim 1 dan 2 bertanding sampai nanti jam 8 malam. Oke, jadi tanggalnya tanggal 11 12. 11 12. Lokasinya sama. Lokasinya sama di Gor Gajah Mada Mojosari. Di Gor Gajah Mada Mojosari. Oke, terima kasih buat Eka. 11 12 ya. Jam 8 sudah mulai. Jadi mungkin Eka bisa datang ke sana, siapa tahu nanti dapat tiket, bisa ngajak temen atau ngajak pacar. Siapa tahu nanti ternyata pacarmu melo ya kan? Ternyata pacarnya, oh alah aku delok pacarku dewe lah ini ya, sama aja kalau gitu. Buat Sobat RFM yang lain, habis ini kita bakal balik lagi. Silakan dipersiapkan pertanyaannya. Siapa tahu Sobat RFM bisa dapat tiket nonton, karena teman-teman dari United Indonesia Mojokerto sudah menyiapkan ada 20 tiket yang bakal dibagi buat Sobat RFM yang tanya. Ada yang tanya nih ya. Selamat sore. Sore. Iya, dari siapa ini Mas? Dari Mas Michael. Mas Michael suka bola juga? Oh ya senang Mas. Oh, tak pikir Mek seneng karaoke kemarin Mas, ternyata suka sepak bola juga ya. Ya, Mas Michael, kalau futsal itu Mas, apa? hati saya yang senang. Oh gitu. Iya, kalau lapangan kan belakang rumah itu lapangan besar itu. Oh, iku gak kayak tambak dah, iku kayak futsal itu ya? Enggak, buat sepak bola biasa. Oh, sepak bola biasa. Iya. Mas Michael, monggo silakan, mau tanya apa ini Mas Michael? Untuk lombanya itu diselenggarakan di Mojosari sana Mas. Oke, iya di Nggak ada Mojosari ya? Iya, apa yang di Benpas tidak ada lomba yang seperti itu. Nanti kejauhan Mas kalau di Mojosari sana. Oh gitu.
pengennya sampean adanya di Benpas aja gitu ya. Iya. Oke. Terus apa lagi? Biasanya latihannya itu rutin hari Jumat aja ya. Oh, buat latihan. Pas itu ya. Latihan rutinnya. Terus apa lagi, Mas? Kalau hari-hari biasa Heeh. kan bisa latihan. Tapi nggak bisa ikut ya, seperti timnya gitu ya. Coba. Terus apa lagi, Mas? Ditampung Ya, dulu nih makasih. pertanyaannya. Untuk yang itu Mas, untuk Pak Putra Adi. Majapahit ya. Kalau untuk JNE-nya itu kemarin itu kakak saya kan ngirimi sepatu sama peralatan kaos-kaos gitu ya. Di Jakarta itu katanya nggak ada JNE Mas. Terus? Mungkin ada cuma Juarang ya. Oke, dari daerah mana kalau boleh tahu, Mas Michael? Jakartanya daerah mana? Halim Perdana Kusuma. Dekat bandara berarti ya. Iya. Nitip jangan-jangan ini ya kan? Iya, kakak kan Nitip di bisa, kargo nih. Terus? Ya, saya suruh ngirim lewat JNE. Lewat JNE aja gitu ya. Oke. Dan biasanya cepet kalau JNE itu. Ternyata Katanya mbaknya. nggak ada mungkin. Nggak ada ya, Mas. Dugene ketok pesawat tok ya kan? Akhirnya? Kirim ke lain. Oke. Iya. Mungkin ini Mas Michael tanya kalau misalkan di Jakarta daerah Halim Perdana Kusuma ada nggak yang deket kayak gitu ya? Yang daerah mana itu? Oke, nggih. Ada lagi? Ya, makasih hanya itu aja. Oke, terima kasih Cak Michael. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis ini dijawab ya teman-teman dari United Indonesia Mojokerto dan juga Pak Adi. Kita break dulu sebentar ya. Kita masih ngobrol Sobat RFM bareng sama Pak Adi dari JNE dan juga teman-teman dari United Indonesia Mojokerto. Tadi ada satu pertanyaan yang sudah kita simpan dan sambil nunggu Sobat RFM juga yang masuk 3 4 kali 94 dan juga di SMS. Coba kita jawab satu-satu dulu ya. Dari yang akhir dulu deh. Tadi soal pengiriman barang tadi ya Mas Michael, terima kasih yang sudah tanya. Ini berarti ke Pak Adi. Ini soal pengiriman barang, tadi saudaranya ngirim dari daerah Jakarta ya, ngirim sepatu, terus kemudian juga ada kaos, tapi kesusahan nyarinya, daerahnya Halim Perdana Kusuma tadi ya kalau nggak salah. Nah, ini kalau dari Pak Adi gimana nih? Bisa ngasih referensi nggak yang paling dekat di daerah sana ada nih, bisa dicek di mana gitu? Atau bisa juga buka di websitenya JNE atau kayak gimana Pak Adi? Iya, selain bisa akses ke webnya JNE, jne.co.id, di sana juga ada semua alamat counter Lengkap ya, atau berarti ya? agen JNE di seluruh Indonesia. Tapi kalau misalnya mau coba bisa ke agen yang ada di sana, itu Jalan Raya Skuadron nomor 18A Halim Perdana Kusuma. Itu agennya JNE. Agennya atau JNE juga counternya ya? JNE. Iya. Jadi kalau mau ngecek lebih lanjut ada, tapi sudah dibantu tadi di Jalan Skuadron ya. Ya. Nah, ini bisa ke sana ya, Cak Michael. Jadi nanti kirimannya enak, bisa lewat JNE lebih cepat katanya tadi ya kan, daripada kesusahan. Nah, ini tapi kalau untuk Mojokerto sendiri sekarang ada total berapa nih? Kalau kapan hari kan sempat disebutkan udah lumayan banyak nih. Kalau Mojokerto kota kabupaten ada berapa nih Pak Adi sekarang? Total untuk counter agen JNE di Mojokerto, kota dan kabupaten itu sekitar 24-an. Sudah Iya. banyak ini Iya. ya. Berarti warga masyarakat hitungannya sekecamatan di situ nyari sudah ada lah Iya, ya. hampir. Perwakilannya. Iya, Nah, jadi Sobat RFM kalau yang Mojokerto mau keluar ini juga sudah gampang aksesnya, lebih Betul. cepat lagi ya kan. Iya. Tapi pusatnya di Jalan Pahlawan ya Pak ya, kalau Betul. JNE Mojokerto. Nah, Sobat RFM silahkan monggo aja kalau gitu bisa langsung cek di sana. Kita ke teman-teman yang di United Indonesia Mojokerto tadi tanya yang pertama adalah kok digelarnya nggak di Mojokerto? Apakah memang nanti planning Mojokerto ada atau sebelumnya juga sudah pernah ada nih Mas? Monggo silakan. Ya, karena yang pertama kita adakan di Gorsuko, di Gorsuko Kabupaten. Kemudian yang kedua ini kita adakan di Gor Gajah Mada Mojosari. Kenapa kita adakan di sana? Karena salah satu member kami itu ada yang orang dalam yang bisa mengurus masalah perizinan Gor. Jadi dengan kata lain kita bisa dimudahkan, Terbantu lah ya. terbantu betul. Terbantu kemudian kita United Indonesia Mojokerto untuk pertama kalinya yang diizinkan menggelar turnamen resmi di Gor Mojosari situ. Nah, Gor Jamada. jadi komunitas bola lain belum ada ya yang Belum masuk. ada. Oke. Jangankan komunitas bola lain, mungkin kata pengurusnya kemarin itu
turnamen apapun belum ada di sana. Iya. Agak susah ya memang buat masuk ke situ ya. Dan ini teman-teman sudah membuktikan karena memang salah satu anggotanya juga bisa membantu untuk Iya. menguruskan izinnya lebih mudah lagi. Jadi itu Camekel ya. Terus kemudian yang kedua tadi tanya adalah soal latihannya apakah cuma hari Jumat saja nih teman-teman buat Manchester United. Mungkin dia tertarik pengen ngikut tadi ya kan. Makanya dia tanya latihannya mek dino Jumat tok tak kan dino liyane latihan dino Kempor nih gimana? Gimana nih Mas? Monggo silakan. Ya memang kita latihannya cuma hari Jumat mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Ini udah kesepakatan bersama ya. Kesepakatan dan itu terbuka untuk umum, siapa saja boleh datang bukan member asalkan dia fans United. Asik. Jadi boleh langsung ikut gabung aja ya. Masuk aja kayak gitu. Terima kasih buat Camekel tadi mudah-mudahan bisa terjawab. Memang sudah kesepakatan bersama latihannya hari Jumat jam 8 sampai jam 10. Jadi kalau sampai datang jam 12 malam udah tutup sembarang kali Resa futsal ya. Yang udah masuk lagi di SMS-nya tadi ada Ria, terima kasih dari Gunung Gedangan. Ini turnamennya kalau misalkan saya nggak kebagian tiket dijual nggak tiketnya? Terus kemudian siapa ini tadi? Oh ini buat Mas Dwi, Mas Losip UIMJK. Sukses buat teman-teman. Kenalkah ini dengan yang namanya Ria di Gunung Gedangan? Gimana ini? Tiketnya dijual di umum nggak ini untuk mendapatkan tiket? Dia takut nanti nggak kebagian kalau pas SMS kayak gitu. Iya. Kalau on the spot ada, kita sediakan tiket sekitar hari pertama kita sediakan hampir 500 tiket. Hari kedua juga sekitar 500 tiket, jadi total ada 1000 tiket yang kita sediakan di on the spot nanti. Itu berapa nih harganya Mas untuk tiketnya sendiri? Rp3.000. Asik tuh, silakan aja kalau gitu. Ini bisa dibeli on the spot ya. On the spot ada. Jadi silakan ini Ria yang ada di Gunung Gedangan boleh langsung datang ke sana. Terus juga yang sudah masuk dari Mojar ini Mojosari apa mana sih kok tulisannya pakai J ya? Ada Ari, terima kasih. Futsalnya daftarnya kayak gimana? Tadi udah sempat terjawab, mungkin baru gabung ya. Untuk futsalnya acaranya ini udah ditutup ya untuk turnamennya ya Mas ya. Mungkin nanti bisa ngikutan lagi karena kegiatan tiap tahun ya. Untuk planning next tahun depan kegiatannya apakah juga sama bulan-bulannya kisarannya Mas? Iya, kurang lebih hampir sama setelah anniversary yang ketiga nantinya. Kalau venue-nya nanti belum tahu kita bagaimana, terus uang pendaftarannya biasanya dari tahun kemarin, tahun ini tetap sama Rp250.000 per tim. Oke, 250.000 tetap ya. Iya. Nggak ngikutin harga BBM mau naik apa enggak tetap ya. Atau itu menyesuaikan aja lah nanti lihat kondisinya. Cuman kisarannya segitu ya. Berarti ini buat Mas Ari yang ada di Mojar tadi, ini kegiatannya paling tidak memang bulan Septemberan lah ya. Biasanya pendaftarannya dibuka Septemberan gitu ya. Karena ulang tahunnya sendiri Agustus ya tadi. Nah, jadi silakan aja siap-siap nanti. Kalau nggak gitu silakan aja gabung ya kan, biar tahu informasinya lebih komplit. Tadi juga sudah di-share sama teman-teman. Ngeceknya bisa di Twitter. Twitternya kalau nggak salah tadi di @mana tadi Mas? UTD Indonesia MJK ya. Terus kemudian di fanpage juga ada ya. Nanti bisa cek di sana. Terakhir ini sebelum kita tutup obrolannya Pak Adi, buat teman-teman yang ada di Mojokerto, terutama buat pelanggan maupun calon pelanggan JNE. Selain tadi sudah cerita banyak soal kelebihan, ada member card, apa nih pesannya buat teman-teman yang ada di Mojokerto? Ya, terima kasih Mas Evan dan juga pendengar RFM sekalian. Bahwa perlu diketahui bahwa JNE itu tetap berkomitmen pada menjaga servis dan senantiasa meningkatkan servis tersebut. Juga untuk masyarakat Mojokerto sebagai contoh adalah bahwa kita tidak berhenti untuk melayani baik di hari libur, bahkan di hari raya pun kita tetap melayani buka kayak tahun Mojokerto. kemarin ya. Luar biasa ya. Ini orang-orang pada libur sibuk bingung paketan saya nih kirim kemana nih kuenya gitu. Ternyata JNE masih tetap buka aja ya kan. Meskipun dibilangin Mbak ini sabar ya trackingnya rada penuh ini. Jadi jam pelayanan kita Mas Evan itu mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu itu dari jam 7 sampai jam 24 malam. Aduh, jadi dari pagi sampai ketemu malam bukanya. Dan kiriman dari customer kita, dari masyarakat Mojokerto yang kirim melalui JNE akan dikirim pada hari yang sama juga. Oh, sik. Ya. Ini yang luar biasa. Itu komitmen kita Mas Evan. Kemudian di hari Minggunya kita tetap buka itu di jam 9 sampai jam
jam 17 berarti jam 5 sore. Jadi jam 9 pagi sampai jam 5 sore khusus Ya, di hari dan Minggu saja ya. diberangkatkan juga pada hari tersebut. Sip Ya. dah kalau Sehingga gitu. teman-teman yang mau kirim hari Minggu pengen sampainya Senin itu bisa lewat JNE. Sip. Jadi Ya. memang nggak ada libur ya kan. Betul. Buat servis dan pelayanan buat pelanggan JNE. Itu tadi. Jadi buat Sobat FM silakan aja datang, buka dari jam 7 sampai jam 12 malam. Itu yang hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Weekendnya alias hari Minggu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sip. Kemudian selain itu Mas Evan, perlu saya tambahkan bahwa JNE Mojokerto sudah menambah space. Space operasional kita sudah kita tambah sehingga untuk pelayanan, handling dan sebagainya itu cukup mumpuni ya untuk melayani kebutuhan masyarakat di Mojokerto ini. Kemudian JNE saat ini sudah berusia hampir 24 tahun dan tentu saja dari waktu-waktu JNE itu selalu berinovasi ya. Dan kami memiliki satu tagline yaitu cepat, singkatan dari cekatan, empati, kemudian proaktif, akurat, dan tanggung jawab. Asik. Jadi semua kiriman dari customer, masyarakat di seluruh Mojokerto ini juga tercakup dalam komitmen kami dalam tagline cepat tersebut. Cepat tadi ya. Kalau ada masalah ya kami tanggung jawab. Ya. Kalau ada masalah kita juga proaktif. Kita juga pengen akurat dalam penyampaian data, informasi. Itu salah satunya. Nah, kemudian kita juga punya empati. Kalau misalnya customer yang tadi mungkin ada keluhan segala macam, kita berempati terhadap customer kami. Nah, itulah Mas Evan. Jadi yang saya sampaikan ini, jadi seluruh masyarakat Mojokerto itu janganlah ragu-ragu untuk memilih JNE menjadi salah satu pilihan ya untuk solusi pengiriman logistik juga pengiriman ekspres. Nah, ya, perlu diketahui bahwa kami bangga melayani Mojokerto loh. Nah, sip deh kalau gitu ya. Silakan deh kalau gitu buat Sobat FM ya. Langsung aja berarti kalau misalkan mau kirim-kirim barang, silakan bisa lewat JNE. Terakhir dari teman-teman di United Indonesia Mojokerto apa nih yang mau disampaikan nih buat teman-temannya nih? Iya. Untuk technical meeting turnamen kami itu nanti jatuh pada tanggal 5 Oktober hari Minggu besok. Itu bertempat di MKV Jalan Jawa pukul 2 siang. Waduh, seneng Re. Itu pasti Mbak Nyate itu ya. Karena habis potong-potong pasti itu sama Nyate-Nyate itu kayaknya ya. Kemudian kami juga telah mempersiapkan perangkat pertandingan yang profesional dan juga saya juga telah mempersiapkan tim panitia yang profesional juga. Asik dah kalau gitu. Jadi silakan aja ya buat teman-teman yang ikut pertandingan untuk technical meetingnya tanggal 5 ya. Dan untuk acaranya saya ingatkan sekali lagi tadi acaranya tanggal 11 dan 12 diadakan mulai jam 8 dan tiket bisa langsung didapatkan di lokasi ya. Sip deh kalau gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman di United Indonesia Mojokerto. Sukses buat acaranya tanggal 11 12 plus technical meetingnya. Terima kasih banyak buat Pak Adi dari JNE. Sukses selalu ya Pak ya.